Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya di sini dalam rumah ngobrol PMKRI atau ngopi, membahas putar sejarah PMKRI Kabupaten Merauke dengan saya sendiri sebagai hostnya, Engelbert Ranggatan Minukaise. Nah, tanpa menunggu lama, mari kita sambut Abang Demisioner Kapres periode 2019-2021. Mari kita sambut dengan hormat Abang Epivianus Faut untuk hadir bersama saya di sini. Oke, selamat sore. Selamat sore, Bang. Apa kabar, Bang? Saya baik. Siap. Sambil rokok lah kita. Boleh. Oh ya, sambil merokok kita. Ya. Ngopi dulu ya. Bisa. Sambil minum kopi lah. Oke. Ya, oke Bang. Keadaan Abang dalam keadaan sehat saja atau bagaimana? Sehat, pekerjaan juga lancar, aktivitas di luar juga baik. Sejauh ini pekerjaan juga masih bisa jalan. Ini Bang, jadi kita di sini membahas terkait sejarah PMKRI cabang Merauke. Tapi menurut Abang sendiri apa itu PMKRI? PMKRI sebenarnya kalau kemudian kepanjangan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Organisasi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1947 pada tanggal 25 Mei. Jadi pasca Indonesia Merdeka 2 tahun, setelah itu PMKRI lahir. Nah, kelahiran PMKRI ini kemudian PMKRI lahir karena situasi yang terjadi pada saat itu sebenarnya. Jadi ada keresahan-keresahan yang kemudian pada waktu itu sehingga kemudian dibentuklah satu wadah untuk menghimpun seluruh mahasiswa Katolik untuk bisa belajar mengembangkan public speaking, soft skill yang lain. Nah, kemudian kelahirannya itu kemudian mulai dari pusat sampai di daerah sebenarnya PMKRI. Jadi sejak tahun 1947 setelah fusi dari Santus Lukas, Santus Bellarminus dengan Santo Thomas Aquinas di Jogja, kemudian karena organisasi ini dia dari pusat sampai daerah, lalu kemudian lahirlah cabang-cabang yang lain sebenarnya. Nah, kalau kemudian hari ini tema yang kemudian disodorkan kepada kita sekalian, kita kemudian mau berbicara sedikit tentang PMKRI, sejarah PMKRI cabang Merauke. Apa yang kemudian, kenapa kemudian kita sejarah ini penting sebenarnya? Kenapa PMKRI bisa hadir di Merauke? Lalu kemudian kenapa kemudian sejarah ini kemudian penting untuk kita sampaikan? Jadi ini sebenarnya sebagai pengingat supaya kemudian orang bisa membaca, orang juga mungkin bisa mendengarkan di media massa, baik elektronik ataupun media cetak. Nah, sehingga kalau kemudian kita bicara tentang sejarah PMKRI cabang Merauke misalnya, kalau kita flashback, ini juga sebenarnya materi ini juga sebenarnya sudah pernah disampaikan juga di masa penerimaan anggota baru atau MPAB. Nah, jadi PMKRI cabang Merauke ini hadir, kalau kita kemudian membaca sejarahnya, itu sejak tahun 1995 ada mandat yang kemudian dibawa oleh salah satu senior namanya Petrus Amarura. Sekarang beliau Direktur
KPG Kas Papua Merauke. Jadi sudah ada mandat yang kemudian di bawah. Jadi kita ini sebenarnya PMKRI cabang Merauke ini adalah jajakan dari Jayapura. PMKRI cabang Jayapura Santo Efrem. Nah, jadi kemudian ketika mandat itu ada, lalu kemudian berlanjut karena sudah ada kota jajakan, kemudian dibentuk yang namanya KMKM, Kerukunan Mahasiswa Katolik Merauke. Nah, Oh itu cikal bakal. cikal bakal lahirnya PMKRI cabang Merauke itu sebelumnya itu ada yang namanya KMKM, Kerukunan Mahasiswa Katolik Merauke. Yang kemudian pada waktu itu diikuti oleh sekitar 32 orang mahasiswa Setia Karya Dharma. Karena pada tahun-tahun itu 95 di Merauke itu masih ada kampusnya masih satu, Ya, yaitu Setia Karya Dharma. Nah, dalam perkembangannya KMKM ini sebenarnya dia tetap berjalan, tetapi kemudian karena tidak ada pertemuan-pertemuan rutin sebenarnya, sehingga walaupun tidak ada pertemuan-pertemuan rutin, tetapi kemudian ada 3 hal yang kemudian menjadi motivasi untuk kemudian untuk kemudian dari kota jajakan itu dia beralih ke calon cabang sebenarnya. Yang pertama animo mahasiswa Katolik itu sangat kuat sebenarnya. Animo mahasiswa Katolik sangat kuat. Yang pertama, kemudian yang kedua, pada saat itu sebenarnya di KMKM ini sendiri sebenarnya sudah mulai diperkenalkan tentang PMKRI sebenarnya. Sudah mulai diperkenalkan pada waktu itu. Sudah dimulai diperkenalkan pada orang-orang yang berhimpun di KMKM ini sebenarnya. Jadi tadi kita sudah coba bicara soal ini, soal sejarahnya. Jadi cikal bakalnya itu adalah KMKM sebenarnya, Kerukunan Mahasiswa Katolik Merauke sebenarnya. Lalu kemudian yang ketiga, yang pertama tadi itu kan animo mahasiswa Katoliknya itu sangat kuat untuk kemudian bergabung di PMKRI. Kemudian pada saat itu juga sudah mulai diperkenalkan PMKRI. Lalu kemudian yang ketiga, PMKRI ini sebenarnya hadir karena situasi sosial kemasyarakatan yang terjadi pada tahun itu, pada tahun 96. 96 ya. Jadi berdasarkan sesuai dengan visi dan misinya, orang-orang yang ada pada saat itu kemudian mencoba untuk memperjuangkan bahwa PMKRI ini harus ada di Merauke karena situasi sosial kemasyarakatan. Karena visinya itu kan terwujudnya keadilan sosial, perdamaian dan persaudaraan sejati. Nah, sehingga supaya keadilan sosial ini bisa terwujud, PMKRI hadir di Merauke. Jadi itu. Dan akhirnya pada tahun 1996 ketika ada kongres dan majelis permusyawaratan anggota yang dilaksanakan di Kota Malang pada waktu itu, dari statusnya calon cabang, PMKRI Merauke kemudian dia naik statusnya menjadi calon cabang. Karena Di MPA ini. Di MPA Malang pada waktu itu. Sehingga otomatis kita sudah bukan kota jajakan lagi, sudah naik statusnya dari kota jajakan ke calon cabang. Nah, pada waktu itu yang hadir untuk mewakili, hadir sebagai delegasi pada waktu itu Kakak Antonius Diri, beliau ketua presidium pertama dengan Kakak Hari Wursok pada waktu itu. Mereka hadir di MPA Ambon dan kemudian membawa pulang hasil MPA, ketetapan MPA pada waktu itu. PMKRI cabang Merauke dari kota jajakan kemudian dia naik statusnya menjadi calon cabang. Kemudian di ini ya Bang, kemudian kalau kita di MPA Kupang itu ditetapkan ya, baru ditetapkan ya berarti. Jadi dia berlanjut keberangkatan 2 delegasi tadi, Kakak Anton dengan Kakak Hari pada waktu itu kemudian didukung penuh oleh Ketua Kerawang waktu itu. Ketua Kerawang pada waktu itu
Pastor Amandus Renyaan namanya. Nah, didukung penuh oleh hierarki lah, paling tidak seperti itu. Didukung penuh sehingga mereka berangkat pada waktu itu. Nah, lalu kemudian setelah menjadi calon cabang, sehingga seperti yang kita tahu sekarang, PMKRI cabang Merauke Santos Franciscus Saverius. Nah, nama Santo Pelindung ini kemudian itu diusulkan oleh almarhum Monsinyur Yakobus Divenvoorde pada waktu itu, uskup kedua di Merauke, uskup agung yang kedua, Monsinyur Yakobus Divenvoorde, yang kemudian memberikan nama sekaligus memberikan kunci sebagai sekretariat kunci rumah yang kemudian bisa untuk digunakan sebagai sekretariat atau marga siswa yang kita kenal sekarang, yang di Bampel dulu ya. Yang di Bampel pada waktu itu. Jadi setelah memberikan kunci itu, kemudian beliau berpesan bahwa PMKRI itu harus kader PMKRI itu harus sebagai penggerak. Lalu kemudian Monsinyur juga menuntut kader PMKRI itu harus selalu memiliki kesetiaan dan kemudian terus menggerakkan. Soal penggerak ini, penggerak dalam artian apa nih Bang? Nah, penggerak yang dimaksud oleh Monsinyur, kalau kemudian kita baca pada saat itu, karena poin ketiga soal situasi sosial kemasyarakatan yang terjadi pada waktu itu, sehingga PMKRI ini dituntut untuk kemudian menjadi motor penggerak, baik dari sisi intelektualitasnya, lalu kemudian dari sisi fraternitasnya, lalu kemudian dari sisi kristianitasnya sebenarnya. Jadi setelah memberikan kunci tadi, lalu kemudian Monsinyur berpesan untuk kemudian PMKRI, setidaknya kader PMKRI itu harus menjadi motor penggerak untuk menggerakkan, menghidupkan situasi sosial kemasyarakatan yang terjadi pada saat itu. Abang masuk PMKRI ini kapan begitu? Maksudnya? Ya. Jadi sebenarnya setelah lulus SMA pada waktu itu di kampung di NTT, tidak punya pilihan lain sebenarnya, selain merantau karena kondisi ekonomi keluarga, sehingga memaksa saya untuk kemudian merantau ke Merauke pada waktu itu, tahun 2010. 2010 saya kemudian kerja selama 1 tahun, kumpul uang, kemudian di tahun 2011 saya kemudian kuliah di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saya tahu PMKRI ini sebenarnya pada tahun 2011, sekitar bulan Mei pada waktu itu. Sekitar bulan Mei tahun 2012. Tahun 2012, karena tahun 2011 itu, selama tahun 2011 saya tidak punya aktivitas selain aktivitas saya pada waktu itu, selain kuliah, saya juga aktif di KKI, Karya Kepausan Indonesia, yang kantornya di sebelah sini, di sebelah Biara MSC sini. Nah, ketika kami beraktivitas di sana, setiap sore saya kemudian ketemu dengan abang, salah satu ketua presidium juga di periode 2015-2017, Kakak Albinus Mualedang. Kemudian beliau mengatakan kepada saya bahwa adik lebih baik masuk PMKRI saja. Tanpa berpikir panjang, saya waktu itu mengatakan kepada beliau bahwa oke kakak, saya akan masuk. Nah, saya akan masuk. Sehingga pada waktu itu ketika kakak Albi menyampaikan bahwa saya harus masuk PMKRI, pada saat sudah mulai masa penerimaan anggota baru, itu kemudian kakak Albi sendiri yang kemudian mengantarkan formulir pendaftaran anggota itu kepada saya. Waktu itu saya masih tinggal di Kampung Timur. Setelah itu saya daftar.
Saya daftar lalu kemudian pada saatnya waktu itu kalau saya tidak salah ingat itu kami kumpul di Pangkat pada waktu itu tanggal 23 Juli 2012. 2012 ya. Saya jalan kaki dari Kampung Timur ke Pangkat. Saya ambil saya punya tas, saya bawa dengan tikar karena waktu itu kita diberitahukan untuk bawa tikar. Sehingga saya punya tikar, saya jalan kaki dari jalan kaki dari Kampung Timur ke Pangkat untuk mengikuti masa penerimaan anggota baru sekaligus masa bimbingan. Pada waktu itu kita mulai dari tanggal 25 sampai dengan 28 Juli tahun 2012. Cukup lama juga ya. 2012. Cukup lama memang. Jadi itu perjalanan ketika saya mengetahui PMKRI, mengetahui bahwa keberadaan PMKRI itu ada, kemudian ada PMKRI itu ternyata ada di Merauke. Lalu kemudian setelah disampaikan kepada saya bahwa saya harus masuk PMKRI, motivasinya sebenarnya sederhana sebenarnya saya. Motivasi masuk PMKRI itu kan memang yang pertama paling tidak karena sebagai orang perantau, saya kemudian berpikir bahwa saya harus punya banyak teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kemudian pada waktu itu ada cerita-cerita yang disampaikan ke Albi pada waktu itu bahwa di PMKRI itu akan dibicarakan akan dipelajari banyak hal sebenarnya, sehingga saya kemudian pada waktu itu tanggal 23 itu saya kemudian izin ke keluarga, kebetulan saya tinggal dengan saudari perempuan kakak dari kampung. Saya sampaikan bahwa kami akan mengikuti kegiatan mahasiswa Katolik, sehingga saya diizinkan untuk ikut. Ya sudah, pada saat di tanggal 25 itu kita mulai dengan MPAB dan dia berlanjut dengan Mabim, sehingga di tanggal 28 itulah kemudian saya dikukuhkan sebagai anggota aktif PMKRI pada waktu itu. 2012. Berarti secara tidak langsung ini ya, abang terdoktrin untuk masuk ini ya? Ya, terdoktrin untuk masuk itu tadi. Karena motivasinya yang pertama harus punya banyak teman karena di perantauan. Lalu kemudian yang kedua, ya paling tidak cari kesibukan. Ada aktivitas-aktivitas selain kuliah. Ya, gitu. Ya karena kebetulan saya merasa bahwa saya juga Katolik, lalu kemudian saya juga kuliah di kampus Katolik, sehingga tidak ada alasan untuk saya untuk tidak bergabung di PMKRI pada waktu itu. Siap. Ini bang, 6 identitas kader, kemudian 3 benang merah. Menurut abang jelaskan seputar itu ya. Jadi karena memang motivasi awalnya itu adalah untuk belajar, sehingga kemudian pada saat MPAB pada waktu itu kemudian kita diperkenalkan dengan 3 benang merah PMKRI, yaitu ada Kristianitas, intelektualitas dengan fraternitas. Intelektualitas misalnya, sebagai seorang kader PMKRI itu kemudian paling tidak dengan belajar di PMKRI kita punya wawasan yang luas. Iya bang. Kita punya wawasan yang luas karena apa yang kemudian kita dapat di kampus, saya rasa secara pribadi kita sebenarnya tidak 100% menyerap semua materi yang kemudian diberikan oleh dosen. Iya, kemudian apa lagi nih ya, kayak macam status mahasiswanya apa? Kupu-kupu. Ya, Pulang kampus. Lalu kemudian orang bilang kupu-kupu mati. Ya, betul. Kuliah pulang, makan tidur. Saya Kemudian juga sebenarnya tidak mau seperti itu. Minim diskusi. Diskusi juga. Sehingga sebenarnya saya secara pribadi tidak mau seperti itu juga. Tidak mau seperti itu. Lalu kemudian dengan bergabung di PMKRI, proses itu kemudian berjalan. Setelah itu, setelah 2012, lalu kemudian saya waktu itu masuk di kepengurusan pada waktu itu kakak Siprianus Mirikan yang ketua PMKRI pada waktu itu dari 2011 sampai dengan 2013. Setelah berproses 1 tahun kemudian kita melaksanakan RUA, dan waktu itu memang
kita ikut saja karena memang suka tidak suka karena kami belum paham sehingga kita ikut. Kembali ke tadi 3 benang merah tadi. Selain intelektualitas ada juga yang namanya fraternitas. Nah, karena fraternitas yang dimaksud oleh PMGRI menurut saya itu sebenarnya dia menembus sekat-sekat primordial sebenarnya. Jadi PMGRI ini sebenarnya bukan hanya milik satu suku sebenarnya, bukan hanya milik orang NTT, bukan hanya milik orang Papua, bukan hanya milik satu golongan, tetapi karena saya merasa bahwa saya Katolik sehingga saya bergabung di PMGRI tadi. Jadi dia menembus sekat-sekat primordial. Dan ini yang seharusnya apa ya? Harus dipahami dipahami oleh teman-teman sekalian, adik-adik juga yang baru berproses. Jadi PMGRI itu fraternitas itu jangan dimaknai secara sempit sebenarnya. Oke. Lalu kemudian Kristianitas. Nah, tadi patokan saya Kristianitas ini sebenarnya karena saya merasa saya Katolik, jadi saya wajib bergabung di PMGRI karena ini organisasi Katolik. Organisasi yang kemudian berbasiskan mahasiswa. Lalu kemudian saya bergabung. Kristianitas yang dimaksud adalah bahwa memang sebagai mahasiswa Katolik paling tidak dari sisi rohani mungkin penting untuk kemudian dipupuk sebenarnya. Apalagi saya juga pada waktu itu karena saya berpikirnya saya ini sebenarnya calon guru agama pada waktu itu, waktu masih mahasiswa. Sehingga paling tidak doktrin 3 benang merah ini khususnya Kristianitas itu sebenarnya orang bilang pas dengan status saya sebagai mahasiswa waktu itu. Oke. Kemudian ini Bang, apa ya? Abang kan tadi kan abang sendiri kan punya ini status sebagai demisioner, sebagai ketua. demisioner. Ya. Kemudian gini Bang, ketika abang berproses mungkin dari anggota biasa, kemudian soal DPC ini singkatan dari Dewan Pimpinan Cabang ya. Jadi gini Bang ketika masuk DPC itu kira-kira di tahun berapa atau periode siapa? Jadi begini, setelah MPAB di 2012, di 2013, 2014 ini kan ini saya jujur-jujuran saja PMGRI itu sebenarnya mengalami kevakuman. PMGRI cabang Merauke. Dia mengalami kevakuman. Kami yang baru masuk tiba-tiba kemudian tidak ada proses. Menurut saya pada waktu itu tidak ada proses karena ketua presidium terpilih pada waktu itu setelah kita ruase, ketua presidium terpilih pada waktu itu Abang Yohanes Kapura yang sekarang kepala distrik di Tabonji. Beliau sakit selama 2 tahun sehingga kemudian paling tidak saya tidak pernah mengalami proses seperti yang sekarang gitu. Seperti yang sekarang adik-adik kemudian didatangi senior, ada diskusi yang kemudian dilakukan paling tidak 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, seperti jajan intelektual yang kemudian kita sudah buat yang kemarin. Saya tidak mengalami proses itu karena di 2013 di 2013 sampai dengan 2015 ini kan PMGRI ini vakum. PMGRI cabang Merauke ini dia mengalami berarti vakum. Tidak ada jadi proses MPAB dan tidak ada proses di MPAB. Jadi tidak ada proses MPAB Mabim setelah saya. Makanya saya angkatan tahun 2012. Setelah itu kan dia langsung lompat ke tahun 2015. 2013, 2014 ini tidak ada MPAB sebenarnya. MPAB. Jadi bisa dibilang bahwa saya ini sebenarnya angkatan yang paling tua sebenarnya. Angkatan yang paling tua untuk yang sekarang. Iya. Senior jauh lah gitu. Ya agak jauh paling tidak seperti itu. Sudah tua sekali sebenarnya. Kembali lagi ke pertanyaan Ade soal kapan saya masuk DPC. Setelah proses vakum dari tahun 2013 sampai dengan 2015 ini kemudian muncul lagi para senior kemudian melakukan konsolidasi internal, kita dikumpulkan semua
dikumpulkan semua untuk kemudian kita melakukan yang namanya ruase, rapat umum anggota cabang. Ya waktu itu kalau saya tidak salah ingat itu kita laksanakan di KPG. KPG ya. KPG pada waktu itu. Itu kira-kira yang menghadiri ruase itu kira-kira mungkin abang masih ingat jumlah peserta? Saya masih ingat betul pada waktu itu memang sebenarnya tidak terlalu banyak. Kami sekitar kalau saya hitung-hitung itu, kalau saya ingat itu kita sekitar ada sekitar 20 orang saja. 20 orang. Saya juga masih salut dengan Kakak Yosia Silitubun, Kakak Luki Maturbong, yang pada waktu itu memang masih setia terus mendampingi kami. Ya, betul. Jadi setelah itu kita melaksanakan RUA di KPG pada tahun 2015, terpilihlah Kakak Albinus Mualedang. Nah, sebagai mandataris. Sebagai mandataris. Beliau kemudian sebagai mandataris waktu itu, yang maju pada saat maju sebagai ketua presidium pada waktu itu Kakak Albinus dengan Kakak Yohanes Nongyap pada waktu itu. Nah, suara terbanyak kemudian mandat itu kemudian kita berikan kepada Kakak Albinus untuk mengenakodai PMKRI dari 2015 sampai dengan 2017. Nah setelah itu karena kemudian pada waktu itu memang tidak ada orang, sehingga suka tidak suka kami yang angkatan 2012 pada waktu itu kemudian dipercayakan untuk menjadi Dewan Pimpinan Cabang. Saya kebetulan waktu itu dipercayakan oleh Kakak Albis sebagai Presidium Pengembangan Organisasi. PPO ya. Nah, pada waktu itu di 2015-2017. Kemudian oke. Jadi maksudnya kemudian ini ya Bang. Soal Abang pernah calon ketua ya? Ya. 3 kali. Jadi sampai 3 kali begitu. Kalau untuk yang itu di waktu RUA 2013 itu saya juga ikut maju sebagai ketua presidium pada waktu itu. Ketika itu abang sudah menjabat sebagai apa, PPO? Belum ya? Belum PPO juga. Saya belum PPO, masih anggota biasa. Masih memang biasa, nol ya? Betul, masih nol betul. Tapi kemudian saya pikir tidak ada salahnya ketika kemudian kita sudah dikukuhkan atau disahkan sebagai anggota PMKRI melalui MPAB Mabim. Saya pikir kita punya hak untuk betul. Memilih kemudian dipilih. Termasuk saya juga pada waktu itu, walaupun saya masih merasa bahwa memang saya belum apa-apa, tetapi saya punya hak untuk kemudian dipilih sebagai ketua presidium. Toh akhirnya memang kalah juga. Tapi bahwa itu sebagai proses pembelajaran juga pada waktu itu. Dan yang terpenting itu spiritnya. Yang penting pada waktu itu memang kita punya semangat saja sebenarnya, semangat untuk kemudian terus belajar pada waktu itu. Kemudian dari 3 kali 3 kali maju itu abang terpilihnya di 2019 ya? 2021. Jadi setelah pada waktu itu setelah kemudian dipercayakan sebagai Presidium Pengembangan Organisasi, kemudian habis masa jabatannya Kakak Albinus Mualedang. Jadi dari Bampel kemudian pindah ke sini. Jadi setelah itu habis masa jabatannya Kakak Albinus Mualedang, lalu kemudian kita ruase pada waktu itu saya juga ikut maju lagi. Jadi tidak kapok-kapok sebenarnya. Tidak kapok-kapok juga pada waktu itu. Saya pikir di 2017-2019 saya sudah sangat siap sebenarnya, sudah sangat siap untuk jadi ketua presidium. Suka tidak suka saya pada waktu itu, minta maaf tapi saya terlalu ambisi waktu itu. Ambisi sekali untuk harus memang ini sudah jatahnya saya untuk jadi ketua presidium. Betul. Karena saya punya proses pada waktu itu. Jadi prosesnya itu setelah MPAB, lalu kemudian kami pada waktu itu kegiatan pertama saya ikut KSR di Sorong pada waktu itu. Delegasi ikut diberangkatkan juga ke KSR di Sorong pada waktu itu. Lalu kemudian setelah itu kita balik dan kemudian kita LKK di 2016. Setelah LKK di 2016 pada waktu itu juga pas Rakernas di Jayapura juga saya juga ikut diberangkatkan dengan delegasi-delegasi pada waktu itu. Kita berangkat ada 9 orang di Rakernas di Jayapura tahun 2016. Sehingga setelah kembali saya berpikir bahwa memang saya sudah di tingkat Regio juga sudah, LKK juga sudah, lalu kemudian di Rakernas juga sudah. Saya pikir sudah saatnya saya pimpin PMKRI pada waktu itu. Sehingga abang sudah
apa ya, sudah lulus ini ya, jenjang pendidikan. Ya, secara pendidikan saya sampai di tingkat regional lah. Iya, betul. Karena Rakernas itu kan dia tidak termasuk dalam jenjang pendidikan formal. Tapi bahwa saya berpikir dengan KSR saja saya pikir saya sudah bisa untuk kemudian pimpin PMKRI. Memenuhi syarat untuk kemudian maju sebagai ketua presidium. Nah, dalam proses itu memang pada saat sebelum Ruah di tahun 2017 pada waktu itu memang secara pribadi karena memang masih belum terlalu tahu soal konsolidasi di PMKRI, sehingga saya dengan yakin saja bahwa memang karena saya merasa bahwa saya waktu itu aktif, sehingga bagi saya itu tidak ada alasan untuk teman-teman tidak pilih saya sebagai ketua presidium. Tidak ada alasan. Tanpa konsolidasi memang waktu itu di 2017 untuk 2017-2019 itu saya berpikir bahwa memang karena saya aktif sehingga saya merasa bahwa saya tidak perlu konsolidasi pun pasti orang pilih saya gitu, karena berarti cukup nekat juga. Saya cukup nekat karena memang saya aktif pada waktu itu, sehingga bagi saya secara pribadi saya merasa bahwa tidak ada alasan untuk teman-teman tidak pilih saya sebagai ketua presidium, karena teman-teman pasti melihat saya punya proses pada waktu itu di periode 2015-2017, sehingga sudah di 2017-2019 saya pikir sudah tidak ada alasan untuk teman-teman tidak pilih saya. Nah, kemudian kita bertarung, saya waktu itu bertarung dengan saya punya ketua Kakak Yohanes Nongyap, dan pada waktu itu saya kalah. Abang kalah lagi. Saya kalah. Wah, berarti saya kalah itu pun lalu kemudian dikuatkan oleh sekali lagi orang yang memperkenalkan kepada saya PMKRI pada waktu itu, Kakak Albi. Dia bilang, "Adik, belajar di PMKRI itu tidak harus jadi ketua baru bisa belajar." Iya, betul. Nah, belajar dari jadi ketua itu tidak harus jadi tidak harus jadi ketua baru bisa belajar. Di PMKRI. Di anggota biasa pun kita bisa belajar. Jadi tidak harus jadi ketua dulu baru bisa belajar. Tapi memang saya merasa sebenarnya saya merasa bahwa memang ya tidak apa-apa, tapi saya masih, ya intinya saya masih punya semangat, punya motivasi untuk belajar. Nah, setelah kami Ruah selesai, saya kemudian diantar pulang oleh ketua mandataris pada waktu itu Kak Kenong. Kemudian secara pribadi beliau menyampaikan kepada saya, kalau masih mau berarti engkau nanti di sekjen. Sampaikan secara langsung pada waktu itu. Beliau sampaikan secara mandataris Kak Nongyap, dia sampaikan secara langsung kepada saya bahwa kalau masih mau belajar berarti nanti engkau di sekjen. Saya tidak punya pilihan lain sebenarnya. Saya pikir ini sudah saatnya. Supaya mungkin saya berpikir bahwa kalau misalnya ini kalau saya sudah gagal di sini, berarti ini kalau saya sudah sekjen berarti besok akan mulus 2019 2021 ini sudah tidak ada yang lain selain Kak Kenong, pasti saya. Setelah saya kalah di 2017-2019, besoknya itu saya langsung siapkan visi misi untuk 2019-2021 untuk maju sebagai ketua. Dan terpilih ya. Dan saya terpilih pada waktu itu. Saat itu ya. Siap. Nah, karena memang pada waktu itu sudah mulai tahu konsolidasi, tahu basis suara yang mana yang kemudian bisa ada sama saya, bisa berjuang sama-sama, bisa mengawal kepengurusan. Nah, setelah Kak Kenong, kami Ruah AC waktu itu, tempat Ruah AC-nya waktu itu kita di Vertenten. Saya juga maju di periode 2019-2021, saya maju, dan pada waktu itu memang kami ada 3 orang. Saya, Adik Lambert dengan saya punya kawan Frans. Frans ini kebetulan saya punya teman MPAB, satu angkatan. Satu angkatan dengan abang. Satu angkatan dengan saya. Kemudian dalam proses itu, kemudian teman-teman memberikan mandat kepada saya untuk memimpin PMKRI 2 tahun. 2019-2021. Begitu. Kemudian pasti kalau kita lihat kembali soal yang dari tadi itu bang, 3 kali maju gagal, kemudian pada pemilihan yang keempat baru abang terpilih. Itu kan pasti ada motivasi yang besar tuh untuk membimbing abang sampai ke tahap ini begitu. Bagi saya sebenarnya begini,
sebagai seorang kader, tentu ketika kemudian kita harus siap setiap waktu sebenarnya, setiap saat harus siap. Dituntut siap. Dituntut untuk siap saja. Karena salah satu dari salah satu dari enam identitas kader itu adalah Magi Semper. Magi Semper apa itu? Punya semangat lebih. Punya semangat lebih, dan saya punya semangat lebih pada waktu itu. Magi Semper harus punya semangat lebih, sehingga kita dituntut untuk siap kapanpun. Kemudian kalau ketika perhimpunan memanggil untuk kemudian kita bisa berbakti, bisa mengurus perhimpunan ini lebih baik, bisa melaksanakan kaderisasi, bisa menyuarakan apa yang kemudian menjadi keresahan masyarakat, keresahan kita di dalam PMKRI ini sendiri. Saya pikir kita siap saja, karena tadi kita punya semangat lebih sebagai seorang kader. Tentunya memang karena saya merasa bahwa memang di 2019-2021 itu sudah saatnya saya pimpin PMKRI. Bagi saya mengabdikan diri kepada PMKRI itu adalah kewajiban sebagai seorang kader, karena jauh sebelumnya dari 2012 sampai dengan 2019, jadi saya ini total 7 tahun bergabung di PMKRI dulu baru jadi ketua presidium sebenarnya. Lama juga ya. Cukup lama prosesnya. Dan itu konsisten. Saya harus konsisten dalam arti terus ikut berproses dalam jadi PMKRI. prosesnya itu saya ikut. Setelah kita KSR, setelah LKK, setelah Rakernas, lalu kemudian di 2017 itu saya ikut KSN di Makassar, lalu kemudian 2018 itu ikut MPA di Palembang. Dari situlah kemudian membuat saya bahwa ini PMKRI sudah terlalu memberikan banyak sekali. Jadi banyak sekali pengalaman, teman baru, ilmu, sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk kemudian tidak mengabdi untuk perhimpunan. Berarti secara tidak langsung adanya utang budi ya berarti. Semacam itu ya. Semacam itu. Karena PMKRI ini sudah terlalu memberikan banyak hal, termasuk pergi keluar kota, pergi ke Palembang, pergi ke Jayapura, pergi ke Sorong. Ini sebenarnya gara-gara PMKRI sebenarnya. Ya. Sehingga punya komitmen untuk mengabdi itu adalah kewajiban sebenarnya. Saya punya kewajiban moral untuk itu. Punya kewajiban moral untuk, kalau kita bisa memberikan diri selama 2 tahun saja, itu saya pikir bisa. Secara pribadi bahwa memang setelah lulus kuliah banyak sekali pertimbangan, apalagi waktu masih sekjen itu. Kemudian orang tua, kebetulan saya punya mama saja yang kemudian masih ada, hingga kemudian mama sampaikan kepada saya bahwa organisasi itu kalau bisa sudah cukup untuk itu, sudah cukup sampai di situ saja. Berarti mendapat dukungan juga ya dari orang tua? Tidak mendapat dukungan. Justru saya tidak mendapat dukungan. Maksudnya mama maunya itu saya cukup saja di sekjen, tidak usah jadi ketua lagi begitu. Tapi bahwa saya bilang ini didiskusikan secara pribadi dengan orang tua. Setelah saya sampaikan bahwa nanti saya mau maju sebagai ketua, kalau saya terpilih saya pasti akan melanjutkan ini. Tapi karena saya sudah terlalu minta sudah sekian kali, sehingga kemudian saya punya orang tua, saya punya mama bilang, ya sudah, kalau engkau merasa bahwa engkau bisa bagi waktu antara pekerjaan dengan organisasi, berarti mama dukung. Boleh-boleh saja. Sehingga setelah saya lulus kuliah di tahun 2016, saya kebetulan ada lowongan di kota, sehingga saya berpikir saya harus bekerja sambil belajar di PMKRI. Nah, sehingga di 2019 ini saya beranikan diri untuk maju lagi sebagai ketua presidium, dan saya terpilih. Dan Abang bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan organisasi. Dan syukur selama periode 2019-2021 setelah saya naik, lalu kemudian kita melaksanakan kegiatan regional pertama di Merauke dalam sejarah perhimpunan, sejarah di cabang di bulan September pada waktu itu, kalau saya tidak salah ingat.
kita lakukan yang namanya konferensi studi regional, yang kemudian kita bisa undang teman-teman yang lain bisa datang. Paling tidak yang hadir pada saat itu memang teman-teman dari Manokwari, Sorong, Jayapura yang datang pada waktu itu. Ada 4 cabang tambah kita sebagai tuan rumah. Kayak begitu. Regio ini ya, Papua ya. Regio Papua dan Papua Barat. Oke. Ini Bang, jadi kita sudah sampai ke penghujung acara juga. Jadi sebelum saya tutup ya. Jadi mungkin Abang bisa memberikan pesan untuk adik-adik ya. Adik-adik PMKRI yang ada di seluruh Indonesia. Yang menonton video ini nantinya begitu. Untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya teman-teman di cabang, memang di organisasi ini kita hanya perlu komitmen dan konsistensi sebenarnya. Komitmen dan konsisten. Kalau 2 itu kita pegang, otomatis kita akan sampai di puncak. Ya walaupun memang sebagai ketua cabang apa yang kemudian kita dapat. Sebenarnya kalau saya berpikir bahwa bukan hari ini saja, bukan hari ini kita tidak bisa, orang bilang proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi hasilnya itu akan kita petik mungkin 10 atau 20 tahun bahkan 30 tahun yang akan datang. Hari ini yang penting kita sudah belajar, bahkan saya di bulan ini, kebetulan di bulan ini secara konstitusi saya sudah harus dimisioner untuk sampai bulan ini tanggal 25 Juli itu saya sudah dimisioner. Bukan dimisioner, saya sudah dari status keanggotaan aktif saya akan berakhir di tanggal 25 Juli 2022 ini. Ya. Jadi dari anggota biasa ke anggota penyatu. Berarti purna ya? Purna. Ya, saya akan purna bakti orang bilang. Ya, purna tugas kan kemarin sudah di 2021. Tahun ini purna bakti. Tetapi bahwa sebagai senior tentu kita masih akan terus mendampingi adik-adik. Kita akan terus memberikan masukan-masukan, bimbingan-bimbingan kepada adik-adik sekalian. Untuk teman-teman yang ada di marga juga, saya cukup lama tinggal di marga. Dari 2019 sampai dengan 2022, bulan Mei kemarin saya baru keluar dari marga. Ada 3 kuat menurut saya. Ada 3 kekuatan yang kemudian harus terus ada di dalam diri kita. Kuat baca, kuat diskusi, dan kuat cangkul sebenarnya. Untuk anak-anak di marga, khususnya untuk anak-anak di marga, supaya kemudian kita tidak lapar. Jadi kuat baca sudah pasti, karena logika tanpa logika tanpa logistik juga ini biasanya anarkis. Ya. Jadi kuat baca itu karena perintahnya 3 benang merah itu adalah intelektualitas 1. Jadi sebagai kader PMKRI otomatis tidak serta-merta jadi anggota PMKRI langsung jadi cerdas. Tidak mungkin itu. Pasti ada prosesnya. Ada prosesnya. Prosesnya itu selain kita ikut kegiatan, selain seperti ada yang mungkin hari ini moderator, besok tidak tahu, setelah itu mungkin 2 tahun ke depan mungkin sudah jadi pembicara seperti saya misalnya. Kita kan tidak tahu. Saya juga pernah ada di posisi moderator, ada di posisi baca protokol RPMKRI khususnya. Jadi dia naik dari baca protokol, dia naik jadi moderator, setelah itu dia naik jadi materi. Tadi untuk adik-adik sekalian, semangat, tentu pasti harus terus dipupuk. Kemudian baca buku juga penting. Jadi diskusi saja, tetapi harus ditunjang dengan baca buku. Karena dengan membaca buku, kemudian secara pribadi saya sudah merasakan sendiri sebenarnya. Dari awalnya memang tidak pernah tahu apa-apa,
lalu kemudian bisa berbicara di depan, bisa berdiri di depan, lalu kemudian menyampaikan beberapa hal, menyampaikan sesuatu di depan banyak orang, lalu kemudian bisa menulis juga. Nah, kalaupun hari ini mungkin adik-adik belum sempat sampai di tahap itu, tadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Hasilnya pasti akan, kita tidak petik 1-2 tahun, tetapi hasilnya 10 atau 20 tahun ke depan. Saya tidak tahu setelah saya jadi ketua presidium, setelah saya purna tugas, setelah saya purna bakti, setelah itu saya akan jadi apa, saya tidak tahu. Tetapi bahwa saya percaya roh perhimpunan itu akan terus menuntun kita, kapan dan dimanapun kita berada. Sehingga menjadi sebuah kewajiban untuk terus meningkatkan kapasitas intelektual, fraternitas, terus dipupuk dengan senior, dengan siapapun, terutama teman-teman yang ada di marga, lalu kemudian dengan teman-teman yang ada di tempat lain. Ada yang mungkin tidak tinggal di marga, terus dipupuk, terus jalin relasi. Karena yang kita dapat di sini sebenarnya hanya 2 hal sebenarnya. Selama saya baru tahu bahwa selama 10 tahun, bulan ini saya selesai di tanggal 25, ini saya hanya dapat 2 hal sebenarnya. Yang pertama ilmunya, yang kedua relasi. Relasi, ya betul. Hanya 2 itu saja yang kita dapat di organisasi ini, tidak ada lain. Mau kaya tidak mungkin jadi kaya, karena setelah saya 10 tahun di sini saya biasa-biasa saja, tidak kaya. Mau kaya uang, kaya dalam artian lain begitu. Kayanya mungkin kaya pengalaman. Iya, kaya ilmu mungkin belum bisa, karena kita masih terus belajar sebagai manusia. Tetapi kaya pengalaman, banyak teman juga, relasi. Tadi betul. Jadi tadi yang kita dapat di organisasi ini menurut saya hanya 2 saja, ilmu dengan relasi. Sisanya tidak. Setelah jadi senior, kita hanya kasih 2. Kalau bukan uang berarti ilmu. Nah, saya boleh berada di sini, kemudian ketika dipanggil untuk hadir dalam podcast Rumah Ngopi PMKRI ini juga karena proses itu sebenarnya. Karena proses itu dari tahun 2012 sampai dengan 2022, 10 tahun, saya percaya bahwa konsistensi dan komitmen itulah yang kemudian membawa saya dan kita bisa duduk di sini dan bisa bercerita soal sejarah, soal yang lain. Ya, sebenarnya kayak begitu. Oh, ya betul. Oke, Abang. Saya rasa begitu saja. Terima kasih, Abang. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Abang yang Terima kasih yang telah meluangkan waktu datang bersama saya di sini. Terima kasih. Terima kasih, Abang. Sip.